subjek nih Kak. Pembahasan ilmiah memiliki ruang lingkup yang sangat luas, terutama berkaitan dengan kedudukan dari berbagai macam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai titik sentral. Pembahasan adalah kedudukan dari fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara. Menurut Kakak nih, apa maknanya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sih, bahwa dari beberapa kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai titik sentral adalah kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Berarti itu menjelaskan tentang maksud teori kuasa finalis itu ya Kak? Iya, betul sekali. Yang menjelaskan asal mula Pancasila dengan menggunakan teori kuasalitas bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki sebab atau kuasa. Betul sekali. Yang pertama kuasa materialis. Yang pertama yaitu kuasa materialis, yaitu perihal asal mula atau bahan ya. Terus yang kedua sih apa sih Kak? Yang kedua itu kausal formalis, yaitu perihal suatu rancang, bangun atau konsep. Yang terus kalau yang ketiga tuh sudah finalis, yaitu perihal tujuan. Dan keempat, yang keempat itu kalau saya efisien, yaitu perihal sebab yang menimbulkan akibat. Jadi bagaimana tentang kedudukan dan fungsi Pancasila berdasarkan teori keutuhan pembentukannya atau kausa finalis kedudukan dan fungsi Pancasila yang dirumuskan BPUPK ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai dasar negara. Jadi pada tanggal 18 Agustus 1945 itu adalah sebagai dasar negara. Hanya dengan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, adakah penjelasannya Kak? Ada sih. Asal mula Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah digali dari unsur-unsur yang berupa nilai-nilai yang terdapat pada bangsa Indonesia sendiri. Betul nggak sih? Nah, yang berupa pandangan hidup bangsa Indonesia, bukanlah pencipta Pancasila melainkan sekedar panggilan Pancasila. Iya, berarti bukan sekedar namanya aja ya Kak? Sekali dari bumi tanah air Indonesia sendiri yang menjadi rasional kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Betul nggak sih Kak? Jadi Pancasila itu diciptakan oleh rakyat sendiri ya Kak? Wah. Langsung dari Nah, kan tadi sudah dijelaskan ya Kak kan? Dari beberapa kedudukan dan fungsi Pancasila itu sebenarnya dapat dikembalikan pada dua macam kedudukan. Apa sih Kak? kalau kedudukan ya, dalam kalimat terakhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak tercantum kata Pancasila. Apakah benar ya? Apakah benar? Oh, apakah benar demikian? Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ini ya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna, senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur dan dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup atau hidupnya berfungsi sebagai kerangka acuan baik itu menatap kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia. Betul banget. Terus di antara manusia itu dalam masyarakat serta alam sekitarnya dalam pengertian inilah, maka manusia senantiasa hidup sebagai bagian dari lingkungan sosial yang lebih luas secara berturut-turut, lingkungan keluarga, masyarakat dan negara. Dengan demikian dalam kehidupan bersama dalam suatu negara membutuhkan suatu tekad atau kebersamaan cita-cita. Oh betul sekali, yang ingin dicapainya betul gak sih? Yang bersumber pada pandangan hidup kita tersebut. Nah dalam pengertian inilah maka proses perumusan pandangan hidup adalah dituangkannya dan dilembagakan menjadi pandangan hidup. Oh, jadi begitu ya Kak? Betul sekali. Ini ada lagi nih Kak. Apa tuh? Apa sebenarnya substansi yang terkandung dari Pancasila nih? Boleh Kak dijawab? Substansi yang terkandung dari Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia
sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan vitalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Jadi jika demikian, bagaimana bangsa untuk bangsa Indonesia yang serba ragam? Maknanya tuh dalam kaitannya dengan kondisi dilihat dari segi suku, agama, iya, yang dianut maupun perbedaan identitas primer lainnya. Betul sekali. Dan intasari dari nilai budaya masyarakat Indonesia juga, Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman atau kekuatan rohanian bagi bangsa Indonesia, yang Bangsa Indonesia seragam dari suku, ras, ya. bangsa, Berarti beragam ya, Kak, ya? iya, Kita beragam. beragam sekali. Boleh dilanjutin lagi dong, Kak. Jadi negara resmi Ini Kak, sebagai pandangan hidup itu kalau dari kita ya diuraikan itu Kak, selanjutnya bagaimana dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia untuk mengawali perbincangan gitu Kak sih. Benar banget. Maka Pancasila sebagai pandangan hidup. Maka Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup itu sudah diuraikan tadi ya. Betul sekali. Jadi ini apa sih Kak? Dasar formal, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Republik Indonesia sebagai dasar negara tersimpul dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan oleh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, berarti itu isi kandungannya terkandung tetap di dalam Pancasila. Ya? Wah, betul sekali dong. Dalam kalimat terakhir nih, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu kan tidak tercantum kata Pancasila sebagai eksplisit. Bagaimana sih penjelasannya Kak? Walaupun dalam kalimat terakhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak tercantum kata Pancasila. Kan tadi ini Langsung kau tuh yang masuk Republik Indonesia, aku tadi kan yang sudah langsung. Mengapa Pancasila dapat dikatakan sebagai bangsa Indonesia? langsung aku bawain ya. Kaget muncul aja deh. Kenapa? Mengapa sih Kak Pancasila dapat dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa? Boleh dijelaskan? Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang diyakini kebenarannya. Betul nggak sih? Kalau nggak benar itu kurang meyakinkan. Apalagi tentang Pancasila itu nggak terlalu Terus Pancasila dapat dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa tuh, Pancasila tuh ada keindahannya, kebaikannya, dan kegunaannya oleh bangsa Dan bukan Indonesia. itu aja, Kak, Indonesia dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berarti itu mencakup seluruhnya ya Kak? Menurut Kakak, bagaimana sih peranan mahasiswa dalam menjadikan Pancasila sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia? Boleh nih, Kak. Kami selaku mahasiswa ya, kita semua ini mahasiswa kan, memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat jati diri supaya anak bangsa yang cerdas dan berbekali diri dengan pendidikan berlandaskan kepada Pancasila. Dan mewariskan nilai, betul sih Pancasila. Mewariskan itu bukan cuma harta, Kak, mewariskan dengan garis besar itu nilai Pancasila. Iya, untuk Jadi generasi ada muda. moralnya. Berarti untuk generasi yang akan mendatang nanti. Iya, betul sekali. A few moments later. Oke, topik ya Kak. Kita banyak nih pertanyaan untuk kakak-kakak sekalian. Iya nih Kak. Iya ya. Yang menurut kakak aja ya. Jadi ini salah satu pertanyaan dari kita, mengapa Pancasila dapat dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa? Coba jelasin Kak.
Dan dari kita jelasin tadi ya, Pancasila itu bukan mencakup masyarakat ataupun bangsa, karena itu mencakup seluruhnya. Iya, seluruh aspek ya, Kak. Pancasila. Betul sekali. Nah, yang jadi pandangan hidup itu adalah bagaimana cara kita, pedoman kita, agar kita tuh bisa gimana ya, mengembangkan agar kita itu bisa mencontoh hal-hal yang baik dari Pancasila seperti itu, Kakak. Kalau nilai-nilainya itu ada apa saja? Dari nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup itu ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kalau peranan bagi mahasiswa itu bagaimana, Kak? Kita nih sebagai mahasiswa tuh untuk memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat jati diri sebagai anak bangsa yang cerdas. Kan hari ini kan Iya. nah kalau kita tuh ngobrolnya santai, nggak usah Terlalu sering. Iya. Gak usah terpatok sama gadget. Jadi peranan seorang mahasiswa itu untuk memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya, Kak? Iya, apa sih untuk lebih ke apa ya? Iya, memperkuat jati diri sebagai anak cerdas, membekali diri dengan pendidikan. Sekarang nih kakak nih udah nerapin Pancasila sila keberapa aja sih? Oh, yang pertama itu kita udah menerapkan yang tentunya keadilan itu nggak sih, kita nggak boleh nggak adil sama teman. Ada yang teman yang kaya ataupun ada teman yang Miskin, bukan miskin, maaf ya, itu yang ada kekurangan, kekurangan iya. gitu ya. Jadi kita tuh tetap satu gitu. Iya, nggak membeda-bedakan. Sekali. Jadi semuanya itu dianggap rata. Iya. Wah, keren banget ya kakak-kakak sini. Selain sila keadilan tuh ada sila apa lagi sih kak? Yang udah kakak terapin tuh? Apa sih Kak dari Kakak? Kebetulan yang Maha Esa, aku tuh kita nih sebagai orang Islam nih kan sholat gitu, puasa, 5 waktu ya iya, kak? iya. Kewajiban sehari-hari tuh. Nah, yang dimana pada sila kemanusiaan yang ada beradab ya, kita juga harus memanusiakan. Kalau kita ingin menghargai seseorang, kita harus juga memanusiakan manusia lain. Iya. banget. Berarti kita harus menghargai mereka dulu. Kalau kita mau Menghargai satu dihargai. sama lain. Itu sekali. Karena kita tuh kalau kita ingin dihargai seseorang, kita juga harus menghargai terlebih dahulu. Betul. Karena kalau prinsip aku nih ya Kak ya, kalau Iya. prinsip aku jika ada orang yang lebih baik dari aku nih ya, jadi aku bakalan lebih baik lagi. Iya, timbal baliknya tuh lebih besar ya gitu. Lain lagi misalkan kita nih bertemu dengan orang yang nggak Nggak menghargai terlalu kita baik ya, sama kita, iya. betul sekali, nggak menghargai kita, jadi kita nggak respon balik. Bener Jadi nggak kita sih? tuh kayak bilang respect gitu ya kak? Iya, ya? kayak Iya. udahlah, dia tuh begitu sama aku, ngapain aku baik sama dia, tapi di situ juga kita nggak boleh gitu. Iya. Kayak, Kayak biarin aja dia yang Iya. gitu. Iya betul sekali. Ada lagi nggak Kak yang Pancasila yang udah kakak terapin? Apa lagi ya? Kalau dari Kakak sendiri nih apa sih? Sama sih, kalau dari saya udah nerapin Pancasila sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Ya contohnya tadi seperti yang kakak jelaskan, menerapkan sholat 5 waktu. Persatuan juga nih kak, kita kan di Indonesia beragam-beragam tuh agamanya kan. Ya betul Nah sekali. jadi kita tuh di Indonesia harus menjunjung tinggi tuh, menjunjung tinggi nilai toleransi, Iya. menghormati. terus kita juga berbagai bahasa ya, Iya, bahasa daerah. suku apalagi. Iya. Ya, apalagi kita kan di sini kan bercampur-campur gitu Iya, ya. Jadi pokoknya dari Sabang sampai Merauke. Iya. ada yang dari Pulau Jawa, Sumatera. Makanya dari itu kita sudah seharusnya ya, bukan harus harus banget gitu kan, Saling harus menghargai. Menghargai perbedaan juga Iya. sih, apa ada yang berbeda agama dari kita, berbeda suku dari kita, jadi kita harus lebih
ke gimana sih cara menghargai orang terlebih dahulu. Kalau kita beri harga mau dihargai itu masih Betul banget. Kalau mengapa sih Kak Pancasila dapat menjadi salah satu sarana bagi pemersatu masyarakat? Ini kalau dari aku ya, karena Pancasila itu merupakan media pemersatuan bangsa gitu Kak. Ada nilai-nilai toleransi, harmonisasi, dan bersifat terbuka. berarti harmonisasi bukan cuma hanya di keluarga tapi di Pancasila ini juga ada harmonisasi ya. Iya, Harmonis, betul, Pak. jadi bukan cuma ada keluarga yang harmonis tapi juga ada yang kerukunan bermasyarakat, bernegara itu harus harmonis juga. Apalagi kita ini kan juga berdampingan sama negara lain itu nggak sih, jadi kita juga harus lebih harmonis. Jadi kelihatan negara itu sangat harmonis nih, sangat kompak nih. Jadi gimana sih caranya? Jadi mereka kita harus mencontohkan hal-hal yang baik gitu nggak sih? biar bisa ditiru tuh sama negara lain ya Kak, sama negara kita tuh harmonis. Dan kita juga mengikuti perkembangan zaman, betul nggak Kak? Betul. Kalau kita tuh boleh ya menuruti perkembangan zaman, tapi kita juga harus gimana sih sisi baik sama sisi enggaknya gitu ya. Kalau sisi baiknya tuh kita juga harus mencari narasumber yang benar, tidak harus ada yang hoax, betul nggak sih Kak? Kalau kita mencari narasumber yang baik, yang benar, pasti istilahnya itu kita nggak salah-salah nggak sih cari komentar, nggak banyak-banyak. Basa-basinya bicara gitu ya. Berarti nggak sembarang bicara, jangan berpatok sama satu sumber gitu ya Kak, harus mencari orang. Iya nggak apa-apa Kak sih Kak. Makanya itu kan kita berbeda-beda tapi bersatu jua. Nggak apa-apa Kak, ketawa aja Kak. Break ya guys. Jadi santai kan kita juga menghilangkan ngantuk juga nggak sih? Maaf ya kayaknya lagi kayak kopi ya. Kayaknya udah Iya. Iya. Semangat ya Kak, karena ini masih ada beberapa pertanyaan lagi untuk kami tanyakan kepada kakak-kakak cantik. Nggak apa-apa Kak, kalau punya semangat nanti gimana ya? break aja dulu enggak? Break aja. Nggak apa-apa Kak, nanti aja breaknya. Enggak break ya? Oke. Nanti ya Kak, Ini kalau sudah lanjut lagi selesai nih ya Kak, mencampur gimana sih kalau kita ambil sisi buruk atau sisi baiknya dari medsos ya. Dalam perkembangan zaman kita harus mencontohkan dengan pandangan yang kita harus juga seharusnya sih ya, harus banget tetap ngelihat apa sih pedoman dari Pancasila itu. Kayak misalkan nih ya kalian nggak tahu apa itu apa ya, apa nggak kayak berita hoax ya, kalian belum tahu kejelasannya. Nah, sebenarnya kalian harus tahu dulu kejelasannya itu, sumbernya dari mana. Kayak kita tuh jangan terpatok gitu ya Kak ya. Jangan terpatok sama satu sumber, tapi sumber-sumber yang lain kalian harus gali. Itulah Kak, indahnya tinggal di Indonesia, kita udah leluasa cari tahu informasi yang lebih jelas. Tapi ini Kak, gimana sih tanggapan Kakak kalau kita sedang di keadaan ada orang yang cuma mendengarkan satu sumber saja tuh? Itu bagaimana cara mengatasinya Kak? balik lagi itu ke mereka sih ya. Oh, Iya, sendiri ke masing-masing. diri. Iya, ke diri sendiri. Kalau mereka itu ada apa ya, ada pikiran dalam hati mereka, ada kebijakan, mereka itu harus mencari dan menggali terus tentang apa itu informasi yang terbaik, dan dari yang terbaik ke terbaik lagi gitu Mas. Jadi menurut kakak apa sih tantangan dan penerapan Pancasila di era milenial ini? Tantangannya itu apa ya? Pada remaja gak sih Kak? Betul sekali, tantangannya itu gimana ya? Karena kebanyakan kita ini kan dulunya baca buku ya. Terutama sih aku sih jujur kayak lebih sering buka HP daripada buka buku. Karena apa? Karena yang aku cari itu mudah dicari di HP, dan sedangkan di buku itu agak susah ya baca-baca dulu. Tapi padahal buku itu adalah sumber
sumber-sumber dari sumber terbaik kan udah ada informasinya tuh dari mana, dari jurnal, betul nggak sih Kak? Sudah jelas. Sudah jelas. Kalau dari internet itu kayak tidak terlalu jelas Iya, ya Kak. betul. Sumbernya juga agak sedikit yang kita bisa dapatkan dari internet ya kan. Kalau dari buku banyak tuh sumber-sumber yang bisa kita dapatkan. Ya, nah tapi masalahnya masa muda sekarang itu lebih terpatok sama handphone, gadget, sama gadget. Ini karena adanya perkembangan zaman ya Kak ya. Makanya dari itu kita juga harus menseimbangkan. Makanya itu kenapa harus ada pandangan dari Pancasila sebagai pedoman bangsa gitu kan. Nah, makanya dari itu kita harus mencerminkan dari nilai-nilai Pancasila tersebut agar kita bisa mencoba Kak, bisa contoh hal yang baik. Jadi walaupun kita ada di zaman milenial nih, nilai Pancasila tetap tertanam nih pada diri kita gitu ya Kak ya. Mengapa sih Pancasila itu penting untuk dipelajari dan diterapkan oleh mahasiswa seperti kita ini sih Kak? Kenapa nih Kak? Ya, untuk memperkuat nilai Pancasila, terus juga sebagai landasan falsafah gitu. Biar nggak lupa juga. Iya, kita kan sebagai mahasiswa tuh harus tahu Oh berarti itu dasar negara kita tuh landasan kita ya Kak ya. Oke, kalau udah ya kayak ada lagi pertanyaan dari kakak-kakaknya. Kayaknya udah selesai sih Kak dari pembahasan yang udah kami gali dari Kakak ya kan. Semoga dapat bermanfaat untuk kami dan orang-orang. Dan jawabannya juga sangat memuaskan ya Kak. Karena menambah wawasan juga bagi kami. Nanti kapan-kapan nanti kita sharing-sharing lagi. Kapan-kapan kami undang lagi ya Kak. Ya, nanti sharing-sharing lagi. Katanya udah sangat ngantuk nih sepertinya ya. Iya, Ini habis ini mau lanjut kemana nih Kak? kuliah ya Kak ya. Semangat berkuliah agar semoga saja kita lulus dengan predikat terbaik. Amin. Predikat terbaik juga ya. Amin. Terus tepat waktu juga yang tentunya ya Kak. Kumlot ya. Amin. Dengan IPK 4. Amin. Sudah. Terima kasih ya Kak. Oke. Dadah. Semangat ya Kak. Ya, assalamualaikum. Terima kasih ya Kak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tutup ya podcast kita pada. Nah, jadi kita sudah mengakhiri nih podcast kita pada hari ini tentang Pancasila sebagai pandangan hidup. Dan kita juga mendapat banyak wawasan dari kakak-kakak tadi nih. Yang udah nonton video kita pasti bakal nambah wawasannya. Iya, betul banget. Semoga bermanfaat ya. Bye. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nak, kapan pulang kampung? Mama sakit nih. Mama tunggu ya sayang. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kak, pulang yuk. Ayo. Pancasila, itulah namanya. Itu adalah dasar dari negara kita. Sebagai pemuda Indonesia, kita wajib menanamkannya di hati. Dengan cara diucapin di mulut, diyakini di hati, dan dibuktikan dengan perbuatan. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenalan.